Ya sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Boleh yang di belakang maju dulu yuk, maju ya. Jonathan maju yuk, maju. Yuk tepuk tangan sama-sama. Tak dapat ku
dengar suaramu. Katakan. Sorak-sorai bagi surga. Amin. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin? Siap untuk nyala untuk Tuhan? Haleluya. Biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami, Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. Apa? Berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Siap ya, semua. Pegang kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari, para pria. Mana suaranya? Siapa dia? Mari yang wanita. Langkah takkan berhenti. Berlari. Berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, api-Mu. Oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, keajaiban terjadi. Berapa banyak yang percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, amin. Dia berkuasa atas kita, amin. Semua. Oh 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 oh. Lagi. Kami percaya Roh Kudus-Mu membakar setiap hati kami. Siap-siap ya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Terima. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, api-Mu. Oh
Sudah baca judul khotbah kita hari ini? Sudah. Apa? FOMO. Udah tahu dong artinya? Yang belum tahu nanti kita dengerin sama-sama. Ada sejuta rasa artinya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Kedua tanganmu, katakan sejuta rasa di jiwa. Ibu Hana, untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa, biarkanlah ku menyembah.
Kami mengucap syukur. Kami menyembah Tuhan dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau menerima pujian dari rasa cinta dan kasih kami. Oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, buat kami mengerti, supaya kami boleh semakin mencintai, mengasihi Engkau. Karena kami percaya firman-Mu adalah surat cinta-Mu kepada kami. Segala hal-hal yang menyebabkan kami tidak mengerti, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman ini boleh membebaskan dan memberikan pengajaran kepada roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat undangannya di tempat ini. Saya juga mengucap syukur ya, saya bisa sampai ke tempat ini. Saya tidak terbayangkan karena saya belum lama tinggal di daerah Tangerang. Jadi mengandalkan GPS ya. Tetapi saya percaya Tuhan menyertai saya sehingga saya sampai ke tempat ini tidak kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Hana Sanjaya. Suami saya adalah Pendeta Agus Sanjaya. Saya punya 3 orang anak. Anak saya itu usianya yang paling besar 26 tahun, ya laki-laki. Lalu yang kedua itu adalah perempuan usianya 24 tahun. Lalu yang ketiga 17 tahun laki-laki. Jadi anak saya laki-laki, perempuan laki-laki. Oke, jadi ketika saya berbicara kepada anak muda, saya membayangkan kalian semua adalah anak saya. Boleh kasih tepuk tangan? Iya. Tapi jangan minta jajan ya, mama nggak bawa uang. Oke, kita akan sama-sama belajar tentang FOMO. Siapa tahu arti dari FOMO? Kenapa? Iya, ikut-ikutan. Terus apa lagi? Ya, itu kepanjangannya ya, fear of. Oke, Papa. Jadi boleh slide berikutnya. Jadi sering kali kita ada di dalam dunia ini, kita itu selalu ikut. Mau boleh dibaca sama-sama, bisa bahasa Inggris semuanya? Bisa? Oke, ya yuk baca. FOMO adalah fear of missing out. Nah, contoh-contohnya adalah takut ketinggalan sesuatu yang keren, itu adalah arti dari FOMO ya. Terus dalam hal apa saja, pokoknya kita merasa kita kalau nggak ngikutin tren, kita rasanya ketinggalan zaman gitu ya. Saya juga FOMO hari ini ya, tapi FOMO-nya yang positif ya. Karena saya tahu ini ibadah youth, saya juga bergaya anak youth. Kira-kira masuk nggak ya? Atau nggak cocok gitu? Hah? Oh masuk ya. WL-nya juga luar biasa tadi ya. Saya kira anak gadis yang dari mana begitu. Oke, nah FOMO juga ya. Nah ternyata FOMO itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kita seringkali keikut ke yang negatif apa positif? Halo? Iya nanti kita lihat ya. Oke, apa aja sih kita suka ikut FOMO? Yaitu acara-acara seru. Wah sekarang kalau orang mau melahirkan ikut-ikutan ya. Menebak, ini khusus buat orang tua gitu ya. Kalau mau melahirkan anak laki perempuan, mecahin balon. Kalau pink artinya anaknya perempuan. Kalau dipecahin balon warna biru artinya anaknya laki-laki begitu ya. Terus orang Indonesia tuh saya lihat waktu kami melayani anak-anak pemuda, mereka setelah menikah, mereka juga ikut-ikutan kayak begitu. Saya ngeliat apa artinya ya, tapi ya udahlah gitu ya. Terus apalagi tren-tren acara-acara seru. Nah ini bulan Oktober. Itu dikenal dengan bulan apa? Halloween. Wah, gak apa-apa lah, itu kan cuma lucu-lucuan. Tahu gak seorang, dia itu adalah mantan daripada pemimpin gereja setan itu. Dia bilang seperti ini, justru waktu event Halloween itu aku menikmati semua kejayaan setiap anak-anak muda. Itu kesempatan kepadaku. Kalau ada orang tua yang anak-anaknya nggak bolehin,
ikut pokoknya penyembahan setan. Tapi pada waktu anak-anak itu ikut momen itu, itulah saatnya mereka menyembah aku. Jadi setahun sekali atau tiap kali, tiap hari begitu ya. Nah kita suka ikut. Nah saya pernah khotbah, waktu itu ada anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saya diminta dengan satu tema, coba bicara tentang Halloween juga. Tahu nggak anak itu anak pendeta. Dia Halloween gak apa-apa, lucu katanya. Wah saya serba bingung menjawabnya ya. Karena duduk di depan terus dia nyaut-nyautin kalau saya ngomong. Dan dia anak pendeta dan saya diundang sama bapaknya. Saya bingung mau jawabnya. Dia bilang Halloween itu gak apa-apa, kan lucu katanya. Itu kan hanya hiasan, kita gak boleh ketinggalan zaman gitu ya. Oke, suka ikut-ikutan acara-acara seru. Terus apa lagi? Tempat nongkrong yang baru. Di sini tempat nongkrongnya di mana? Saya lihat di bawah mallnya udah pada tutup gitu ya. Tadi saya pikir saya mau datang lebih awal, saya mau nongkrong, saya bingung. Di bawah ternyata udah tutup. Tapi di seberang ada apa? Ada nasi padang. Kita kalau ada tempat nongkrong yang baru kita pergi dan kita kepengen ikut-ikutan gitu. Pokoknya kalau saya nggak pergi ke sana, saya mau takut ketinggalan zaman. Yang paling rame itu apa? Ada satu ya tempat nongkrongan anak muda, nggak usah disebut namanya. Harganya murah, rame, nggak usah mahal-mahal. Nah, kita ikut-ikutan pergi ke sana. Pokoknya banyak hal. Di situ ada kata dan seterusnya. Artinya apa? Ada hal-hal lain yang kita suka ikut-ikutan. Oh iya, kalau udah gede harus pacaran. Siapa bilang gitu ya? Kamu kan udah gede. Di gereja banyak cewek cowok gitu, yuk kita datang ke sana. Oh kamu kan udah SMP, boleh dong pacaran. Anak saya usia 18 tahun, perempuan baru boleh pacaran. Laki-laki boleh pacarannya kapan? Siapa yang udah punya pacar? Laki-laki harus bekerja terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia percayalah, dia kan pergi ke apa? Boleh nyebut nggak ya? Ini ditayangin ya. Oh ya, ada satu tempat gitu ya. Kita pergi ngajak ceweknya. Tahu nggak di rumah dia gimana? Caranya dia minta duit. Kan dia nggak kerja. Minta duit. Mau ngapain? Mau jajan. Abis itu pergi ketemu sama ceweknya. Sok gagah-gagahan. Padahal di rumah mana? Duit. Nah, anak saya praktekin harus kerja dulu. Duit sendiri untuk traktir orang lain. Oke? Setuju? Setuju nggak setuju? Harus setuju ya. Karena itu memang prinsip daripada hubungan muda-mudi anak Tuhan. Itu sudah memang tidak dijelaskan di Alkitab. Kamu tidak boleh pacaran selama usia kamu belum bekerja. Memang tidak dituliskan, tetapi seluruh yang di dalam kehidupan kita ini semuanya tercantum di dalam Alkitab secara. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki. Kita ikut-ikutan dan anak saya itu mengikuti hal itu ya. Saya juga dulu jatuh cinta, tahu nggak umur waktu SMP, nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa? Karena nggak ngerti gitu. Apa yang saya dapatkan ketika saya jatuh cinta waktu SMP itu patah hati, ya. Terus cintanya bertepuk sebelah tangan bu, gitu ya. Wah gitu. Rasanya sakit di mana-mana, bukan cuma di sini, di mana di sini sakit, semuanya sakit. Karena saya masih muda, saya nggak bisa mengatasinya. Jadi ikut-ikutan, ikut tren karena nggak mengerti. Nah, slide berikutnya, apa yang menyebabkan kita FOMO? Yang pertama adalah media sosial. Kalian suka nontonnya apa? Media sosial kalian sukanya yang apa? TikTok ya, wah. Itu memang harus diakui sangat menarik ya. Dibandingkan khotbah saya di depan mungkin lebih menarik TikTok gitu ya. Kenapa? Karena video-videonya pendek, gambarnya menarik dan kita tuh scroll. Tahu nggak, satu hari kita bisa scroll nonton itu berapa ribu tayangan. Termasuk di dalamnya
Konsep-konsep dunia yang sebenarnya nggak sesuai dengan Alkitab. Tahu nggak anak-anak apa teman-teman ya, anak-anak, ketika kita nonton dengan asik banget, kita rasanya udah lupa waktu, lupa segalanya, itulah di dalam kondisi dihipnotis. Diapain? Dihipnotis. Kalau dihipnotis itu artinya apa? Semua informasi itu masuk ke dalam hati kita, diproses lalu keluar lewat perilaku kita. Perhatikan. Jadi kita tanpa sadar apa yang kita terima di dalam media sosial itu sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Saya kasih contoh. Sekarang anak-anak kalau lagi di gereja ngomongnya haleluya, haleluya. Tapi kalau lagi bercanda sama temennya di sekolah, di kafe, kalau ngomong itu selalu belakangnya ada jingnya. Apa itu? Iya. Terus disebut-sebut, sedangkan ya si jing itu nggak pernah nyebut ya dasar manusia, nggak pernah. Tapi kita selalu pakai nama dia ya. Kenapa? Karena kita suka ikut-ikutan tren media sosial, apa yang kita lihat gitu ya. Siapa di sini yang baca firman itu 5 menit satu hari? Ada? 5 menit aja baca ayat, ada? Ada ya? Angkat tangan dong. Pemain itu ya, pemain drumnya ya. Oke, siapa lagi? Mama lebih dari 1 jam ya? Wih, mantap ya, tepuk tangan dong ya. Oke. Nanti kita akan ngerti kenapa sih kita harus baca firman Tuhan. Aduh, firman Tuhan itu jadul, gak ada hubungannya sama saya. Siapa bilang? Ya, nanti kita akan belajar. Oke, lalu yang berikutnya adalah tekanan sosial atau pencitraan digital. Jadi terlihat gak sukses, kurang gaul, gak update kalau kita tidak ikut-ikutan ya. Pokoknya lu gak tahu ya ceritanya kemarin begini. Saya sih kalau ditanya ada satu peristiwa, saya jawabnya gak tahu gitu ya. Dan nanti kan dia dengan senang hati menjelaskan. Kita gak usah merasa, oh iya gue gak tahu apa-apa. Tapi banyak sekali anak muda mudah sekali dipengaruhi oleh hal tersebut. Ingin membuat citra dirinya, aduh gue keren, gue pinter gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan, gak tahu membedakan mana yang sebenarnya kehendak Tuhan, mana yang tidak. Lalu apa lagi? Kebutuhan akan validasi. Kalau posting sesuatu biasanya ngecek apa? Berapa orang yang views? Halo? Berapa orang yang nge-like? Saya juga loh. Kalau saya post di Instagram, saya mainnya Instagram, gak main Facebook ya. Ya ternyata masih kurang gaul ya. Harusnya mainnya apa? Snapchat ya. Oke ya. Ya. Oh, oke. Ini saya juga ngelihat nge-like, tapi lama-lama saya lihat, oh iya. Apakah saya memvalidasi keberadaan diri saya itu dengan like dan komen seseorang? Lalu Instagram saya itu connect ke Facebook karena saya udah pokoknya main-main media sosial itu buat saya itu waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi karena connect, kalau saya kirim story di Instagram itu selalu kekirim ke Facebook gitu ya. Terus suami saya mainnya Facebook, dia bilang seperti ini, kok kamu di komen-komen gak pernah bales gitu ya. Ada yang nge-like tuh, ada yang ini. Terus saya bilang gak apa-apa, saya kan sharingnya firman Tuhan. Semakin banyak yang views, semakin mereka diberkati gitu ya. Nah seringkali kita pengen divalidasi, terus apa lagi? Oh komen, lu gak pernah komen. Akhirnya pas ngelihat orang lagi posting, kita balas. Ah dia aja gak komen gue balas, gak komen. Padahal kita udah stalking ya, udah stalker, udah ngeliatin apa yang dia posting. Ada yang punya pengalaman begitu? Terus apa lagi? Views dan juga like, komen itu jadi ukuran nilai diri. Wah, semakin banyak yang ngelihat kita merasa semakin berharga. Kalau nggak ada yang ngelihat kita rasanya semakin apa? Amsyong gitu ya. Aduh nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-fans gitu ya. Anak saya, Kenneth itu usianya 17 tahun. Dia main TikTok terus dia posting. Percayalah anak saya itu good looking dia.
Pas dia posting gitu, dia bilang, Mi, aku gak mau lagi posting. Kenapa? Gak ada yang lihat, katanya begitu kan. Oh, nanti juga banyak yang lihat, saya bilang gitu kan. Orang dia wajahnya begini aja banyak yang lihat gitu ya. Tapi saya jelaskan sama dia, yang kamu posting itu isinya apa? Bermanfaat atau enggak? Kalau cuma buat bangga-banggain diri, ya gak apa-apa lah kalau gak dilihat orang gitu ya. Oke, nah di dalam Yohanes 6 ayat 63, slide berikutnya dikatakan seperti ini. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup gitu ya. Jadi perkataan-perkataan Tuhan itu adalah apa? Di kata terakhir itu. Perkataan-perkataan ini, perkataan Yesus adalah apa? Roh dan hidup. Coba slide berikutnya. Manusia itu terdiri dari, coba perhatikan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 boleh dibaca 1, 2, 3. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Diklik. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, roh. Berikutnya terdiri dari jiwa. Terdiri dari apa? Tubuh ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan itu, bukan oleh karena pandangan-pandangan lain, tetapi karena firman katakan. Jadi manusia itu terdiri dari apa? Pertama, kedua, ketiga, tubuh. Nah, di dalam jiwa diklik ya. Ada pikiran, ada apa itu? Ada perasaan, terus ada kehendak. Saudara pernah bertanya enggak? Dia kok udah ikut melayani Tuhan, hidupnya kok sama aja, enggak ada bedanya. Dia sebenarnya masuk surga enggak sih? Dia benar-benar anak Allah enggak sih? Saya mau nanya, siapa di sini yang mengaku dirinya anak Allah? Anak Allah ya. Coba perhatikan. Kalian semua anak Allah, saudara semua anak Allah ya. Nah, amin ya. Nah, coba tanya sama temennya di sebelah. Kelakuan gue udah memancarkan gue anak Allah apa belum? 1, 2, 3. Jawab jujur. Udah, kayaknya nanya siapa ya? Oh iya. Oke. Tapi kok kamu nggak berubah-berubah? Perhatikan, ini yang sering mengintimidasi kita, sehingga ketika ada yang orang nanya, kamu beneran masuk surga gak? Waktu kita berbuat dosa, ya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, lalu ada yang nanya, atau mungkin keluarga kita, teman kita yang gak ke gereja, lu yakin lu masuk surga? Terus dia seolah-olah menunjukkan kesalahan kita dan kita mulai ragu-ragu, beneran gak ya aku masuk surga? Perhatikan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Boleh diulang, itu bukan hasil usaha kita, tetapi apa? Pemberian Allah. Yang bikin kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, adalah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Boleh diulang, yang bikin kita percaya Yesus itu adalah Tuhan adalah apa? Roh Kudus yang ada di dalam siapa? Jadi Roh Kudus itu enggak celamitan, dia enggak keluar masuk, dia stay abide, dia tinggal di dalam diri kita. Jadi kita enggak perlu minta-minta, ya Roh Kudus masuk dalam hatiku. Katakan, di dalam hatiku sudah ada Roh Kudus. Boleh diulang? 1, 2, 3. Roh Kudus itu yang membuat saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau si A, si B, si C enggak percaya, kita enggak usah ngotot. Karena apa? Karena apa? Balik lagi ke Roh Kudus. Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus di hati mereka, itu yang menyebabkan mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi di hati kita ini ada Roh Kudus. Dan firman Tuhan tadi, boleh balik tadi di dalam Yohanes 6 ayat 63 tadi dikatakan seperti ini, boleh diulang. Oh ini panjang ya. Dikatakan di kalimat terakhir apa? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa?
roh dan hidup. Firman itu, boleh ke slide yang tadi. Firman itu selalu ingin membangun roh kita. Tapi kita sudah terlatih memakai jiwa dan tubuh kita. Contohnya seperti ini. Kalau diputusin cowok, ada seorang anak remaja, dia diputusin oleh cowoknya. Setiap kali dia mau diputusin, dia selalu sayat tangannya. Dia seorang WL di gereja, dia guru sekolah minggu. Dia tiap kali mau diputusin dia sayat begini. Satu ketika dia datang ke rumah. Saya nanya, saya kirain dia apa? Narkoba. Saya nanya, kenapa tangan kamu? Lalu dia bilang, saya kalau mau diputusin cowok saya Ci, dulu karena saya masih muda panggilnya Cihana. Kalau saya mau diputusin, saya sayat ancam dia, jangan putusin gua. Ternyata dia hubungannya udah terlanjur sangat intim, sudah melakukan hubungan seks gitu ya. Jadi kalau diputusin dia mau bunuh diri katanya. Akhirnya dia terus terikat. Singkat cerita pokoknya akhirnya dia dilepaskan. Jadi kita sudah terlatih, manusia ini selalu pakai apa? Jiwa kita. Pikiran perasaan tadi ada di mana? Halo? Di mana? Di jiwa kita. Jadi kita udah terlatih, oh iya kalau sedih kita langsung apa? Patah hati. Padahal firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Makanya Tuhan katakan, segala perkataan-perkataanku ini adalah roh dan hidup. Makanya firman itu harus kita baca. Saya dulu waktu masih remaja, bukan remaja lah usianya sekitar 20 tahun. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Kenapa? Saya merasa tidak disayangin, saya hampa rasanya begitu ya. Saya mau bunuh diri gitu. Aduh semua bilang saya nggak berguna. Keluarga saya bilang saya nggak berguna. Saya melupakan bahwa saya begitu berharga. Sampai akhirnya saya baca firman Tuhan, Yesaya 43:4, saya itu berharga. Oh iya, firman itu bicara kepada siapa? Kepada apa saya? Digambar kepada apa saya? Kepada roh saya. Lalu saya tidak jadi mengakhiri kehidupan ini ya. Oke, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan seperti ini ya. Saya punya waktu berapa menit lagi? Ya. Oke. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan seperti ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kucing. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa anjing. Benar nggak ayatnya? Halo? Tapi kenapa ngatain temennya dasar lo, anjing lo gitu ya. Terus kita ngatain dia dasar lo, hei gendut, jereng, keriting. Maaf ya Pak. Dikatakan manusia itu diciptakan menurut apa? Halo? Jadi ini yang ngomong siapa? Tuhan. Perhatikan kita itu menggambarkan personnya ada 1 apa 2 apa 3? Apa banyak? Banyak ya. Artinya itu yang disebut. Jadi di dalam Kejadian itu sudah ditulis tentang Tritunggal. Jadi kalau orang bilang kamu Allahnya kok 3 gitu. Emang kenapa? Terserah dia. Orang dia Allah suka-suka dia. Orang dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Gak usah pusing ya. Kalau dibilang Tuhannya 3, tidak. Tuhan saya 1. Oke? Tapi mereka ada 3. Tapi bukan 3 Allah. Saya pernah menggambarkan seperti ini ya. Kalian mengikuti Elia Myron enggak? Ya, dia bagus menjelaskan ya. Itu analogi. Walaupun analogi itu ada kelemahannya. Jadi ini kalau saya undang kamu sini. Ya, sini, cepet ya, cepet. Nah, bantalnya enak ya. Oke. Sini nak. Nah, kamu namanya siapa? Jonathan.
Wih, bagus banget namanya. Joe. Kamu Jonathan. Jonathan punya suara? Punya. Punya suara ya, oke ya. Jonathan punya pikiran? Punya. Apa yang kamu pikirin? Sekarang. Ya, adalah ya. Adalah ya. Oke. Nah, oke. Secara keseluruhan dia bernama siapa? Jonathan. Terus Yusuf. Halo teman-teman. Oke. Terus dia misalnya nelpon itu pemain drum, ya teleponan. Telepon. Dia nelpon terus dia ngomong, kamu ngomong sama itu ceritanya kamu lagi nelpon dia. San. Di mana? Lagi ngapain? Udah cukup. Oh, udah. Ya. Oke, udah tinggal 15 menit ya. Nah, menurut kamu San, ketahuan namanya. San, tadi itu suara siapa? Jonathan, benar kan? Oke, berarti di dalam diri Jonathan itu ada suara, ada pikirannya, benar ya? Begitu juga dengan Allah, Allah itu satu. Jadi perkataan itu makanya terima kasih Jonathan, sit down please. Oke, itu kan udah 15 menit ya kan? Oke, jadi perkataan Tuhan itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yesus. Jadi perkataan itu adalah Yesus. Jadi enggak usah pusing ya. Roh Kudus itu ya di dalam diri Yonatan ada roh. Berarti itu adalah siapa? Roh Kudus itu sendiri. Ceritanya Yonatan itu adalah Allah gitu ya. Jadi di dalam diri Yonatan ada roh, ada pikiran, ada perkataannya. Tetapi dia adalah satu, yaitu siapa? Yonatan. Sama Allah itu adalah pikiran Allah itu. Lalu perkataan itu adalah firman. Lalu roh itu adalah Roh Kudus. Jadi nggak usah pusing. Kalau dia nggak ngerti, kita nggak usah debat, nggak usah marah, nggak usah ngutuk, nggak usah ngamuk-ngamuk. Don't be FOMO. Seperti halnya yang dilakukan oleh dunia. Next. Bahasa Ibrani untuk gambar rupa Allah adalah, nah itu susah bacanya ya. Shlem Elohim ya. Yang merupakan istilah teologi yang sama dengan Imago Dei. Suka dengar nama kata Imago Dei? Nah, itu dari bahasa Latin. Artinya apa? Artinya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini berarti Allah menanamkan sifat-sifat dan kemampuan yang menyerupai dirinya dalam diri manusia untuk menjalankan tugasnya di bumi. Artinya di dalam diri kita ini ada gambar dan rupa Allah. Jadi bukan nying, bukan apa tadi? Bukan nyet, bukan dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan itu kepada kita, kita harus berkata kepada diri kita. Apa? Imago Dei. Aku adalah gambar dan rupa Allah. Kalau ada yang abuse kita, kalau ada yang bilang, kamu miskin, kamu jelek, katakan aku begini gambar Allah. Amin. Ntar kalau dia bilang, siapa bilang lu begitu, GR banget lo, emang GR. Siapa yang bilang firman Tuhan? Di mana lu dengar di Alkitab? Gue percaya. Gue percaya. Lu percaya jelek begitu? Lu gambar Allah. Emang kenapa? Gue Imago Dei. Karena maksudnya adalah Tuhan menanamkan sifat-sifat dan kemampuannya dalam diri kita. Oke. Keren gak kita? Keren. Nah, obat dari FOMO supaya kita gak FOMO adalah ini. Yang pertama yaitu, kita harus menerima diri kita itu, ya ini bahasa Inggris ya. Yuk baca sama-sama, kita belajarlah bahasa Inggris. Joy for I am made in the image of God. Jadi lawan daripada FOMO itu orang bilang kan JOMO gitu ya. Joy of missing out. Tapi di dalam istilah Kristen kita pakai joy for I am made in the image of God. Kita bersuka cita. Siapapun gak bisa ngambil itu. Termasuk orang tua kita yang suka ngatain kita. Oh dasar anak sial. Anak kurang ajar. Gue mau buang lu. Gue mau gugurin lu. Makanya namanya Gunadi. Digugurin gak jadi gitu ya. Perkatakan, no mama. Aku adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Siapapun gak bisa ngambil itu dari kamu. Karena Tuhan yang mengatakan itu, oke? Nah, obat yang kedua Mazmur 119 ayat yang ke-9. Yuk baca sama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan apa?
Firman Tuhan lagi. Mungkin kita bilang, firman Tuhan itu enggak up to date, siapa bilang? Firman Tuhan itu penolong hidupku. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kamu mau cari hikmat, mau cari kepintaran, baca firman Tuhan. Semuanya diberitahukan di sana. Saya mau kasih contoh, yaitu kisah Salomo. Dia seorang yang sangat terkenal dengan segala hikmatnya. Waktu diperhadapkan kepada Salomo, ada dua orang ibu yang sudah kehilangan anaknya. Bayinya yang satu udah meninggal, satu lagi masih hidup. Lalu diperhadapkan, dua-duanya ngaku bahwa bayi ini anak dia. Karena yang satu udah mati, ketiban atau apa begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Salomo minta hikmat Tuhan. Dia katakan seperti ini, belah dua anak bayi itu, bagi satu orang separoh-separoh. Ibu yang asli nongol, jangan serahkan aja bayinya kepada ibu yang satu. Salomo jadi tahu, oh inilah ibu yang asli. Itu dari mana? Dari hikmat Tuhan. Ya, jadi semuanya dari hikmat Tuhan. Efesus 2 ayat 10, saya sedikit lagi. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kedua. Klik dulu. Jadi obedience to God ya. Jadi supaya kita pengganti daripada FOMO, kita jadi JOMO. Yang kedua adalah obedience to God. Efesus 2 ayat 10. Yuk. Sedikit lagi. Baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Masing-masing kita sudah dipersiapkan Tuhan sebuah pekerjaan baik. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Ada? Siapa yang cita-citanya mau jadi guru? Ada? Siapa yang mau cita-citanya jadi pencipta lagu, pemusik? Nggak ada yang mau jadi businessman? Jadi pendeta? Oh ada ya. Mentang-mentang mamanya pendeta, mau jadi pendeta ya. Oke, ya nggak apa-apa. Habis ditunjuk sama tante ini kamu gitu ya. Dia bingung kok gitu, kok nunjuk dia gitu semua ya. Oke, apapun profesimu, perhatikan. Apapun profesimu, mau tukang gorengan kek, mau driver ojol kek, kalau kamu lakukan seperti untuk Tuhan, itulah pekerjaan baik. Karena ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, itu sama dengan kita melakukan pekerjaan baik. Untuk itulah Tuhan menciptakan kita untuk melayani Dia. Oke, jadi M yang ketiga adalah JOMO, mission minded, berpikiran misi. Hidup dalam tujuan Tuhan, apapun profesimu, enggak harus semua jadi pendeta, enggak harus semuanya jadi penginjil. Jadi pilot semuanya kamu lakukan untuk memberkati negara ini, memberkati dunia ini sesamamu. Kamu sudah melakukan pelayanan misi. Di dalam Titus 2, ini yang terakhir, dalam Titus 2 ayat 7-8 baca sama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam apa? Berbuat baik. Terus hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi teladan, ini bicara soal integritas ya. Waktu ngantri, kita beneran ngantri enggak? Atau kita ikut-ikutan gitu ya, melakukan seperti orang dunia lakukan. Nyerobot sana, nyerobot sini, selip sana, selip sini, nyontek sana, nyontek sini. Halo? Ada? Saya dulu SMP tukang nyontek gitu ya. Aduh, pas udah nyontek nyesel karena yang dicontek kagak belajar gitu ya. Ya, salah nyonteknya ya. Oke. Jadi, yang terakhir adalah outstanding. Artinya menonjol dalam kebaikan, menginspirasi orang lain, membuat orang lain, oh iya, kenapa sih dia luar biasa sekali gitu ya. Wah, dia datang ke gereja, dia bukan hanya bicara soal ya haleluya, haleluya, tapi kehidupannya menghasilkan buah. Saya senang sekali, anak saya Kenneth itu dia pemain basket, usianya 17 tahun.
Dia salah satu pemain basket di sekolahnya, pernah dinobatkan sebagai the best basketball player. Wih. Itu talenta dari Tuhan ya. Saya selalu bilang sama dia, Kenneth, itu talenta dari Tuhan. Saya bilang sama dia. Lalu setelah itu dia main, pokoknya wah banyak fansnya ya. Banyak fansnya gitu. Saya selalu bilang, Kenneth, Lucifer itu jatuh karena dia proud. Oh, bangga dirinya sendiri. Hati-hati katanya. Dia selalu membereskan setiap habis main basket, botol-botol minuman teman-temannya dia beresin. Lalu saya tanya sama dia, Nat, kamu kenapa lakukan itu? Iya, karena aku lihat berantakan. Karena saya di rumah rapi, bersih gitu. Dia ngelihat. Dia kalau naik mobil, di mobil, dia makan sesuatu, itu dia nggak langsung buang di luar, apalagi di luar, tapi dia pegang, dia kantongin. Kenneth umurnya berapa tadi? 12 tahun. Itu menginspirasi loh. Terus teman-temannya bilang, udah buang aja lu nyampah di sini, termasuk oo-nya begitu ya. Udah, kamu nyampah nanti gitu. Ah enggak gitu, dia simpan. Lama-lama oo-nya juga, oh iya kayak si Kenneth. Sampahnya nggak dibuang sembarangan. Kita harus menonjol dalam melakukan apa? Perbuatan baik, bukan menjadi masalah. Oke ya. Jadi setiap kita itu ternyata bisa berbeda ya. Nggak harus sama seperti dunia ini. Saya itu orangnya sangat percaya diri. Dulu waktu saya remaja, waktu saya youth, saya itu nggak confidence orangnya ya. Tapi sekarang saya bisa percaya bukan diri saya tetapi karena Tuhan. Saya hidup di dalam firman Tuhan. Bukan menunjukkan, oh ya saya hebat, oh saya rohani, enggak. Teman-teman, kalian pernah mendengar film The Chosen? Nonton ya, itu di Netflix. Sudah, ibu sudah nonton ya? Kakak sudah nonton, panggilnya kakak ini. Nonton, hah? Umi, oke Umi. Mama ya, oke. Itu bagus banget, kalian nonton. Next slide, tunjukkan slide-nya. Di situ terlihat bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Di situ digambarkan bagaimana Yesus itu luar biasa. Ingin kita teladani dan kita contoh. Kenapa? Tuhan Yesus itu dia ketika ada orang menganiaya dia, disalib, dia katakan apa? Ampuni mereka. Ya. Ketika dia dihina-hina, mau dilempar, begitu ya di film itu dijelasin ya. Orang Yahudi dan orang Samaria itu musuhan, itu Tuhan Yesus mau dilempar loh, tapi Tuhan Yesus halangin begitu ya. Kalian semua harus nonton ya film The Chosen itu ya, oke? Kenapa? Kalian akan semakin kepengen seperti Yesus dan semakin mengerti Yesus mengasihi kita. Jadi di slide terakhir ini, bye bye FOMO, welcome JOMO. Masih ingat tadi? J yang pertama? Joy ya, joy karena saya suka cita, karena saya adalah serupa dengan gambar Allah. Yang kedua apa? Taat ya, obedience. M yang berikutnya apa? Ya, mission minded. Hidupnya untuk menjadi berkat. Apapun profesi kamu, apapun kemampuan kamu. Tapi apapun profesimu maksudnya itu yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Ntar buka judi online lagi ya. Itu gak sesuai itu ya. Oke. Terus buka ini apalagi simpan pinjem dengan bunga besar jadi rentenir gitu, enggak ya. Oke, lalu yang O yang terakhir adalah apa? Outstanding. Artinya apa? Kita menonjol, melakukan hal-hal yang baik, menginspirasi orang lain. Oke, haleluya. Bolehkah kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Berapa banyak di antara kita yang selalu lebih sering mau menyenangkan hati orang lain. Kita kepengen divalidasi lewat pengakuan orang lain. Kita rasanya enggak lengkap kalau kita enggak mengikuti tren-tren dunia ini. Akhirnya orang bingung, sebenarnya identitas kita siapa gitu ya. Kita enggak ada bedanya dengan orang lain. Pacaran gak kudus, ngomongnya jorok, makannya sembarangan, suka nyontek dan lain sebagainya. Orang bingung, oh Tuhan Yesus itu ternyata begitu ya.
kok anak Allah itu begini anak Allah. Ternyata Allah itu mengerikan ya. Karena kamu tuh mencerminkan dia sama sekali. Aku gak tertarik mau mengenal Allah kamu itu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Kita mau menjadi pribadi yang mengingat, oh saya ini berharga. Saya adalah gambar dan rupa Allah. Walau orang mengintimidasi saya gak lagi terganggu hal itu. Hari ini saya dengar kebenaran dan saya tahu, oh saya luar biasa. Saya gak butuh validasi orang lain untuk membuat saya dipandang, dihargain. Saya udah berharga kok. Saya gambar dan rupa Allah. Katakan makasih ya Tuhan. Secara pribadi katakan terima kasih Tuhan. Aku mau taat kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itu mengubah hidupku. Firman-Mu itu mengubah rohku. Membuat aku terbiasa hidup dipimpin oleh roh-Mu. Aku mau juga menjadi berkat Tuhan. Apa yang ada di tanganmu, apa kemampuanmu. Kamu bisa IT, kamu bisa nyanyi, kamu bisa gambar. Semua itu bisa dipakai Tuhan. Gak usah pikir itu terlalu remeh. Itu kata elu, kata Tuhan itu sangat berharga. Itu pekerjaan baik. Mau lakukan sesuatu hal-hal yang kecil, yang menginspirasi orang lain. Katakan kepada dirimu, aku mau Tuhan. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku mau JOMO dengan versinya Tuhan. Aku mau bye-bye dengan FOMO. Aku gak mau ikut-ikutan. Aku mau pegang teguh apa kata Tuhan. Karena itu tidak bisa diambil dari diriku. Katakan itu kepada Tuhan di dalam doamu pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dengan firman-Mu mengasihi kami. Dunia ini menawarkan banyak hal dan kami terkadang ikut-ikutan. Kami percaya Engkau gak marah sama kami, Engkau gak menghakimi kami. Tapi Tuhan selalu menanti dan menunggu kami sampai kami berubah. Semakin kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menggantikan itu. Dunia boleh berkata kami bodoh, kami aneh. Enggak Tuhan, di mata-Mu kami begitu berharga. Dan suatu saat mereka akan kagum kepada Tuhan lewat hidup kami. Menginspirasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati semua anak-anak muda di tempat ini. Jadilah berkat. Amin. Sebelum duduk katakan bye-bye FOMO. Welcome JOMO. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Kak Hana yuk. Oke, terima kasih Kak Hana yang sudah menyampaikan firman. Silakan duduk. Ya, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Biarlah setiap kami tidak sekedar cakap mendengarkan tetapi cakap melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga Kau dapati setiap kami anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam masa muda kami. Sehingga Kau dapati setiap kami Tuhan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap pelayanannya, keluarganya, keluar masuknya Kau jagai pelihara ya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan tangannya, nama Tuhan dipermuliakan atas hidupnya ya Bapa. Dan banyak orang yang akan mengalami Tuhan lewat seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami untuk kasih kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
semua bangkit berdiri. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah dia kemenangan. Haleluya, dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Mujizat terbuka, sebab dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, katakan. Thank you Bu Hana untuk pelayanan tempat ini. Teman-teman yang mengambil bagian dalam ibadah malam minggu ini, Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama. Malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Kami boleh bersuka cita bersama dengan keluarga besar kami tempat ini. Dengar pesan Tuhan bagi kami semua. Kami mau bersama-sama memohonkan berkat bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati mereka. Hamba bukan mohonkan berkat, jadikan mereka berkat bagi semakin banyak orang. Pelayanan mereka memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara terkasih, ibadah malam hari ini telah selesai. Sebelum pulang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia tak akan pernah habis dalam hidupmu dari Yesus Kristus. Pertolongan, tuntunan, teguran dari Allah Roh Kudus akan hadir dalam hidupmu, hadir dalam langkah-langkah kehidupanmu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita foto dulu.